para suami untuk menceraikan istri waktu yang baik, hitungan yang baik itu setelah istri selesai menstruasi, sakbari men, ya, kemudian suci dan suami tidak melakukan hubungan dengan istri. Saat itulah ya talak yang paling baik untuk dijatuhkan kepada istri. Dados yang dimaksud talak itu adalah menceraikan istri dari pernikahan yang sah. Namun dalam pengertian di masyarakat kita antara talak dengan cerai itu berbeda. Kalau talak ini masih ada kesempatan suami kembali kepada istri atau rujuk, sedangkan cerai suami tidak boleh kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah yang baru. Niku dalam pengertian di negeri kita, meskipun talak itu maksudnya adalah cerai, tapi antara talak dengan cerai di istilah kita berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian ceraikan istri-istri, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka li iddatihinna, bagi iddah mereka. Wahsul iddata, dan hitunglah al-iddata, iddah itu. Jadi ini perintah ditujukan kepada Nabi, juga bagi kita semuanya. Apabila suami mentalak istrinya, diperintahkanlah untuk mentalak, ya, dan kemudian dihitung mulai talak itu hari-hari iddah. Apa yang dimaksud dengan iddah? Iddah adalah masa tenggang setelah istri ditalak oleh suaminya. Lah mangke dipun terangake masa tenggangipun pinten menika mangke dipun terangake. Dados menawi wonten seorang suami mengatakan kepada istri, kamu saya talak, kamu saya cerai, ini tidak langsung putus ikatan pernikahannya, tidak langsung. Ada namanya masa iddah, masa tunggu, ya. Jadi setelah masa tunggu habis, barulah cerai itu berlaku, ya. Itu masa iddah, ya. Nah, sebaiknya para suami untuk menceraikan istri waktu yang baik, hitungan yang baik itu setelah istri selesai menstruasi, sakbari men, ya, kemudian suci dan suami tidak melakukan hubungan dengan istri. Saat itulah ya talak yang paling baik untuk dijatuhkan kepada istri. Tapi kalau istri sudah selesai menstruasi, suami mendatanginya, kumpul dengan istri, lalu dicerai, ditalak, ini tidak bagus waktu seperti itu. Atau mungkin istri sedang menstruasi juga tidak bagus. Yang bagus setelah bersih dari haidnya, kemudian belum dikumpuli dan ditalak, bila memang talak itu harus dijatuhkan. Sebabnya talak niku, ya, hukumnya adalah makruh, abghadul halal,
Indallahi at-tolak, sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah adalah talak. Tapi mungkin diperinci nggih, hukum talak itu bermacam-macam. Ada talak yang wajib, ada talak yang sunnah, ada talak yang makruh. Ya niki. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. La tuhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan mereka, yaitu istri-istri, min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Jadi kalau istri ditalak, suami bilang kamu saya talak, kamu saya cerai, ini tidak langsung istri disuruh keluar rumah. Istri masih berhak untuk tinggal di rumah itu, tidak boleh diusir selama iddah ini ya. Nah, itu masih ada hak untuk mendapatkan tempat tinggal, masih ada hak untuk memperoleh nafkah ya. Wala yakhrujna illa ayatina bi fahisatin mubayyinah, wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar illa kecuali ayatina, bahwa mereka mendatangkan bi fahisatin mubayyinatin, dengan kekejian yang nyata. Jadi perempuan tidak boleh diusir dari rumah pada masa iddah. Perempuan tidak dibolehkan meninggalkan rumah suaminya pada saat iddah, kecuali perempuan itu, istri yang ditalak itu melakukan perbuatan yang keji. Contohnya kok setelah ditalak malah pacaran karo tonggone ya, melakukan perselingkuhan. Nah, semacam ini boleh untuk diusir dari rumah. Tapi kalau baik-baik saja perilakunya, tidak melakukan perbuatan yang keji, maka tidak boleh diusir dari rumah. Wa tilka hududullah, dan itu adalah hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallahi, dan barang siapa melanggar batas-batas hukum Allah, faqad dzalama nafsah, maka dia telah berbuat dolim pada dirinya. Jadi ketentuan talak ini ya adalah peraturan yang diberikan Allah kepada umat manusia, kepada Rasul, maka jangan dilanggar. Seseorang yang melanggar ketentuan Allah tergolong orang yang berbuat dolim pada dirinya, karena Allah mengatur kehidupan dengan baik. Diatur keluarga ini bila terjadi talak dengan bijaksana, maka jangan sampai melanggar batas-batas hukum yang ditetapkan Allah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. La tadri, tidak kalian mengetahui, la'alla, barangkali Allah yuhditsu, mengadakan yang baru, ba'da dzalika, sesudah demikian itu, amron, perkara. Jadi dibalik aturan-aturan yang ditetapkan Allah, semisal dalam masalah talak, dibalik itu ada hal-hal yang baik, sesuatu yang bagus ya, yang barangkali belum kita ketahui. Jadi maka jangan melanggar aturan Allah ya. Semua yang telah ditetapkan Allah untuk umat manusia pasti mengandung hikmah yang utama ya. Dados niki tema ingkang nomor setunggal ya. Kemudian bagaimana perlakuan suami terhadap istri yang telah
ditalak. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai waktu mereka, maksudnya talak itu sudah sampai batas akhir. Kapan talak itu batas akhirnya? Kalau perempuan ditalak dalam keadaan masih rutin menstruasinya, maka talak ini lamanya adalah 3 kali sucian. Salah satakuru, maksud 3 kali sucian itu bagaimana? Misalnya hari ini ditalak dalam keadaan suci, tidak sudah selesai menstruasi, ya. Sekarang ditalak, kemudian 3 hari berikutnya haid, menstruasi. Seminggu kemudian suci, mandi besar. Nah, ini 1 kali sucian, okay. Bulan depan lagi lagi mandi suci 2 kali sucian. Terus bulan depannya lagi ya mengalami seperti itu, berarti kalau sudah 3 kali sucian masa iddah sudah habis. Bagaimana kalau masa iddah sudah habis? Maka talak itu akan menjadi cerai walaupun belum diputuskan oleh pengadilan agama. Laniku kadang-kadang tenggene keluarga semacam ini belum dipahami dengan baik, bolak-balik nolak-nalak tapi mboten diopeni masalah iddahnya, ya. Jadi kalau sekali talak kok sampai 3 bulan kira-kira suami tidak kembali kepada istri, ya sudah 3 kali sucian tadi, maka ikatan pernikahan menjadi cerai. Kalau sudah cerai tidak boleh kumpul, tidak boleh ngumpuli suami istri, tidak boleh. Kalau melakukannya ya melakukan di luar kehalalan, dan itu banyak keluarga yang tidak tahu menahu tentang hal ini, ya. Kadang-kadang talak itu menjadi kebiasaan, ya. Masa ora enak tak talak genah, ya. Masa ora enak ditalak, engko srengenan sithik ditalak meneh, bolak-balik talak, padahal talak itu hanya marrotani, hanya 2 kali talak niku, ya. Kalau memang ingin kumpul kembali jadi baik, kalau memang tidak ingin pisahlah dengan cara yang baik. Jadi wonten aturanipun, ya. Mengke wonten malih keterangan masa iddah bagi wanita-wanita yang di luar subur tadi, nggih. Dadi niki ketentuane Gusti Allah wonten hikmahipun, ya. Apabila talak sudah hampir habis waktunya, ya, fa amsikuhunna, maka tahanlah mereka bima'rufin dengan baik, au farikuhunna bima'rufin, atau ceraikan mereka dengan baik. Kalau talak sudah mendekati akhir, keputusan ada pada suami. Kalau memang masih ada harapan untuk menjadi istri yang baik, maka supaya istri tahan untuk tidak cerai. Caranya bagaimana? Caranya dengan rujuk. Terus nika wau urutane ngeten nggih. Suami mentalak istri karena ada suatu masalah, misalnya kamu saya cerai, kamu saya talak. Lah niki kemudian sudah 3 kali sucian, suami tidak mencabut kata-kata itu. Kalau sudah 3 kali mandi besar tadi istri dan suami tidak mencabut kata-kata talak, menjadi cerai. Apakah suami boleh kembali kepada istri? Harus dengan ijab qabul. Ijab qabul bagaimana? Datangkan wali, datangkan saksi 2 orang, lakukan ijab qabul. Kaya nikah biyen-biyene yo nganggo mahar. Cuma tidak perlu apa istilahnya orjen tunggal sembarangan, ora perlu ngono kuwi, nggih. Nah niki carane nggih ngoten. Kula sering disuni tulung ngeten niki, sering. Yang diundang hanya 5, 7 saja, ya. Nah, kemudian
ijab kabul dilakukan. Itu namanya memperbarui akad nikah, ya. Lah nek dereng ngalami 3 kali sucian, suami kembali kepada istri, itulah rujuk. Ya, misalnya suami pada saat istri sudah mandi 2 kali, tinggal sekali ya. Ini suami bilang begini kepada istrinya, "Wahai istriku, beberapa hari yang lalu saya telah mentalakmu, maka hari ini ya aku kembali lagi kepadamu." Lah ngono iku jenenge rujuk. Ya. Tapi istri harus menerima baik-baik, jangan marah-marah. Ya. Harus menerima baik-baik. Ya. Nah ini kalau sudah rujuk bagaimana? Karena belum habis masa iddah, maka suami istri seperti semula, ya, tidak batal pernikahannya dan lanjut. Tapi ini merupakan catatan, selama nikah sudah mentalak sekali, tinggal sekali lagi. Jadi talak itu hanya 2 kali, ya. Suatu saat kok mengalami masalah lagi, ditalak lagi, ya, belum habis waktunya, suami rujuk boleh karena yang kedua. Tapi hati-hati untuk talak yang ketiga, talak bain kubro. Kalau suami tahun berikutnya mentalak lagi, lah suami tidak boleh kembali kepada istri. Walaupun dengan akad nikah yang baru tidak boleh, kecuali dengan syarat yang berat. Syarat berat, ya. Mulanya talak itu hanya 2 kali yang boleh kembali, yang 3 kali enggak boleh kembali lagi. Nakal suami ini ya. Harus dengan syarat yang berat. Syaratnya apa? Di antaranya istri itu harus dinikahi orang lain. Ya, kemudian sudah digauli oleh orang lain, kemudian sudah diceraikan dan sudah habis masa iddah. Kalau dia sudah mengalami itu semua, suami boleh menikahinya kembali kalau istri masih bersedia. Dan niku aturane ngoten niku. Ya. Niku nek memang karep suami boleh kembali kepada istri, ditahan istri untuk tidak dicerai. Au fariquhunna bima'rufin, atau ceraikan mereka dengan baik. Nek memang pun boten cocok, suami tidak lagi cocok dengan istri itu, kandhanane angel pancen ya. Ya, ini bagaimana? Kalau ingin cerai, cerailah baik-baik. Cerai baik-baik. Ya. Kalau memang setelah habis masa iddah perlu melapor pada pengadilan agama, maka proseslah perceraian dengan cara baik. Kadang-kadang ada suami yang ora pate genah nih nggih, dicerai habis masa iddah tapi tidak diproses, biar dia tidak menjadi istrinya pun tidak bisa nikah dengan yang lain karena masih terikat oleh pernikahan dengan suami yang mentalak menurut hukum di negara kita. Akhirnya terkatung-katung nasibnya, seperti itu dilarang ya. Kalau memang ingin mencerai-ceraikan baik-baik supaya istri mendapatkan jodoh yang cocok dengan lelaki yang lain. Nah, ngoten niku nggih. Wa ashidu dzawa adlin minkum, dan persaksikan dzawa adlin, 2 orang saksi yang mempunyai keadilan, minkum di antara kalian, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah kesaksian karena Allah ya. Untuk cerai itu perlu saksi ya, untuk cerai perlu saksi. Soalnya cerai tidak ada saksi bisa mengundang kesalahpahaman ya. Maka nek wonten suami istri bermasalah, kemudian terjadilah talak, proses berikutnya keduanya harus proses cerai di pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil keduanya dan akan memanggil saksi. Apakah memang telah terjadi perceraian? Saksi ini datang ke sana. Nanti akan sidang.
Pengadilan bermaksud untuk merukunkan kalau memang masih bisa diperbaiki. Mula sidangnya kadang 1 kali belum cukup, 2-3 kali, dan itu bayar terus ya, baru diputuskan ada perceraian. Kok nek wis cerai, ada saksi yang telah tanda tangan, dikeluarkan akte cerai. Ono buku cerainya, buku nikah ada, buku cerai ada. Kalau janda ini mau nikah lagi, melampirkan data pernikahan itu, ya, buku cerainya dilampirkan, berarti sudah bebas dari suami yang menceraikan, ada buktinya. Soalnya kadang ngoten ngeten, bojo wedok kerja ning Hongkong, sing lanang polahe akeh bertahun-tahun tidak betah, akhirnya nikah meneh, ya. Ya, kemudian ya dia yang perempuan di sana dinikahi oleh majikannya, yang di sana nggih niki rusak keluarganya, yang di sini suami telah menikah lagi, di sana juga demikian. Bagaimana kalau istri itu pulang karena dia masih bersuami, maka pernikahannya itu rusak, ya, tidak sah, ya, kecuali suaminya telah mentalak. Niku nggih, kadang suami bekerja, istri nikah lagi juga sama, yang semacam itu rusak karena istri ini masih punya suami, ya. Nah itu ya, jadi kasus semacam itu sering terjadi, ya. Dan tidak dibenarkan seorang istri yang masih punya suami untuk menikah lagi, kecuali dia telah nyata-nyata dicerai. Maka bukti cerai adalah ya akta cerai tadi dilampirkan, ya. Karena kalau tidak, ya nanti akan terjadi masalah, ya. Suami yang baru merasa sudah menikahinya, suami yang lama merasa belum menceraikannya, itu bisa rebutan istri, ya. Aniki nggih. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum demikian itu yu'adzu, diberi pengajaran bihi dengannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebuah pelajaran, ya, pelajaran tentang mengelola keluarga, pelajaran tentang tata cara mentalak istri, ya. Ini harus dipatuhi karena mengandung sesuatu hikmah yang baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, dia menjadikan baginya jalan keluar. Jadi persoalan talak, persoalan iddah, persoalan menceraikan istri dan seterusnya itu kalau ditaati, tergolong seseorang itu takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar. Contohnya dalam masalah keluarga niku wau. Kalau peraturan-peraturan ini dipatuhi dengan baik, istri punya jalan keluar dalam menentukan keluarganya. Misalnya ingin nikah yang baru, ingin mencari pasangan baru, setelah lepas dari suaminya, dia berhak untuk menentukan nasib hidup keluarganya yang baru. Suami juga demikian. Kalau suami mematuhi aturan-aturan Allah, tidak mengekang istrinya, tidak melakukan hal yang zalim pada istrinya, insya Allah suami pun akan menemukan, ya, pasangan yang cocok, keluarga yang baik. Jadi kesimpulannya, bertakwa kepada Allah itu akan menjadi solusi jalan keluar yang baik dalam segala persoalan, contohnya dalam bidang keluarga. Niki nggih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rizki min haitsu la yahtasib, dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Kalau dalam urusan keluarga,
Rizki itu mungkin berupa suami menemukan pasangan yang cocok, kehidupan keluarganya menjadi lebih baik dibandingkan dengan istri yang telah diceraikan. Demikian pula istri yang telah diceraikan ketemu jodoh yang baik sehingga bisa membangun keluarga yang bahagia. Nah, ini masing-masing bisa memiliki rizki yang baik dalam keluarganya. Sing suami ya sukses karena menemukan jodoh yang cocok, istri juga demikian. Tapi nek do apike ya hubungan antara mantan ini harus dijaga. Aja terus ku mantane terus guda-gudu krana rene, kadang masih menjalin hubungan di balik pernikahan. Jangan demikian ya. Lah niku nek dipondasari ketakwaan akan ada solusi, akan ada rizki yang di luar dugaan. Lah niki mboten berlaku namung nikah mawon. Gesang kula panjenengan menawi netepi aturanipun Gusti Allah, kita bertakwa dengan sebenarnya, kita akan mendapat jalan keluar dari persoalan kita. Kita akan mendapatkan rizki tanpa disangka-sangka sumber datangnya. Lho niki monggo nggih, ayat ini pun wong salwangsul riyen kula terangke terkenal dengan sebutan ayat 1000 dinar. Wis do hafal kabeh nggih. Ada banyak kalangan menganjurkan bacalah ayat ini 3 kali setelah sholat atau 7 kali atau sekian kali. Nanti akan dikejar-kejar rizki. Wah lagi ngeri ya. Duit akan mengejar-ngejar. Akhirnya sregep diwaca. Ya. Akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Akhirnya dibaca. Apakah seperti itu boleh? Ayat Al-Quran itu memang bukan kalimat biasa, datangnya dari Allah, memang punya keutamaan ya. Boleh dilakukan seperti itu. Tapi sekali lagi Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara tegas amalan seperti itu. Tapi boleh ya. Aku tak maca surat Al-Fatihah supados napa urusane gampil sedaya ya mboten napa-napa. Al-Qur'an itu sedanipun nggadahi hikmah ya mboten napa-napa, tapi keterangan-keterangan khusus seperti itu tidak dijelaskan detail oleh Rasulullah SAW. Mula niki bolehkah mengamalkan surat At-Tolak ayat 2-3 supaya diberi rizki yang lancar? Boleh, tidak ada larangan. Tapi hal ini tidak ada perintah secara eksplisit tentang hal itu. Tapi boleh. Nek menurut kula mboten ngoten, karena perintah ayat ini bertakwa, jane ora perlu diwaca bolak-balik mboten. Takwa itulah yang perlu kita wujudkan. Nek kula jenengan dados tiyang ingkang muttaqin, pasti jalan keluar hidup akan ada, pasti rizki akan dipermudah. Jadi konsennya bukan membaca berulang kali, tapi mengamalkan pesan utama dari ayat ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lah niku nggih menurut kula sing pas niku. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka dia mencukupi. Nek kula njenengan wis takwa nglampahi napa ingkang dipun perintahne Gusti Allah, nebi yang dilarang Allah, kemudian ditambah kita bertawakal kepadanya, berserah diri kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan ya. Rizkine cukup, kebutuhannya cukup,
Lah niki nek kula jenengan tawakal dengan sebenar-benarnya, ya, tidak akan kesulitan. Ini konsep, ya, perlu untuk kita praktekkan, jangan hanya dibaca. Karena konsep nek diwaca tok ya gur paham, tapi tidak menghasilkan yang diharapkan. Tapi kalau hal ini kita praktekkan, kita menjadi orang yang bertakwa dengan benar, kita berserah diri kepada Allah, pasti solusi hidup akan diberikan Allah, rezeki pun akan dimudahkan. Innallaha balighu amrih, ya, sesungguhnya Allah balighu amrih, menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya ja'alallahu, Allah menjadikan likulli syai'in, bagi segenap sesuatu, qadron, ketentuan atau ukurannya. Dari semua masalah, semua persoalan tergantung Allah. Nek Allah menika ngersake sukses, seseorang akan sukses. Kalau Allah memberikan tenggang waktu, kesuksesan itu pun akan terjadi. Jadi semuanya tergantung apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan namung ikhtiar, usaha, kita berusaha menjadi orang yang baik, kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan hidup. Tapi selanjutnya tergantung Allah, apakah Allah akan langsung memberikan hal itu kepada kita atau menundanya. Nah, ini semuanya tergantung pada ketentuan Allah. Wala ya isna minal mahid, walai dan wanita-wanita ya isna, mereka berputus asa, minal mahidi, dari haid, min nisaikum, di antara istri-istri kalian, inirtabtum, jika kalian ragu-ragu, fa'iddatuhunna salasatu asyhur, maka idah mereka 3 bulan. Nika wau, istri yang ditalak suami masih menstruasi secara teratur, idahnya 3 kali sucian, mengalami men 3 kali dan sudah mandi. Niku nggih, pertama nggih, tasih normal. Bagaimana kalau wanita itu tidak lagi menstruasi karena sudah lanjut usia 50 tahun ke atas, tidak men lagi? Kalau ditalak bagaimana? Menunggu 3 kali sucian ora men meneh piye iki? Lah ngeten iki hitungannya berapa? Yaitu 3 bulan. 3 bulan. Ditalak oleh suami tanggal 1, maka tanggal 1 berikutnya niki pakai kalender Komariah ya. Tanggal 1 berikutnya 1 bulan. 1 berikutnya 2 bulan, 1 berikutnya sudah 3 bulan, habis masa iddah. Kalau suami tidak kembali kepada istri, sudah jadi cerai. Lah niku kadang-kadang suami tidak menerapkan seperti itu. Ya, ngamuk-ngamuk emosi, istri ditalak, diusir dari rumah. Istri pulang ke rumah orang tua, nggawa magic jar, nggawa radio, macam-macam wis balik ya. Nah niki, wah akhirnya tekan kono, wis luweh 3 wulan ya, suami mendatangi, kayak anakmu arep-arep kangen, padahal sing kangen suami ya. Ya anak pakai alasan. Akhirnya diajaklah pulang kembali ke rumah, sudah habis masa iddah kembali lagi. Ini tidak dibenarkan karena dia sudah orang lain. Itu sering terjadi seperti itu ning desa-desa nggih, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah talak. Dados niku nek istri mun boten mens atau mungkin tidak men, kadang ada masih muda di peristri belum mennya lama sekali. Zaman biyen kan lulus SD, kadang-kadang wis mogok sekolah 2 tahun kemudian dinikahkan. Saya SMP niku durung men ya.
Lah iki gimana kalau dicerai belum melakukan menstruasi, maka juga sama 3 bulan lamanya. Ya, masa iddah 3 bulan. Ya. Wala ilam yakhidna, dan wanita-wanita tidak mereka haid. Ya, niki wau tidak haid juga sama. Ya. Atau sudah uzur tidak lagi menstruasi, sudah mandek menopause juga sama 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Wa ulatul ahmali, dan wanita yang mempunyai kandungan hamil, ajalahunna, waktu mereka, ayyadna, bahwa mereka melahirkan, hamlahunna, kandungan mereka. Kalau istri yang ditalak dalam keadaan hamil, bagaimana ini? Maka masa iddah sesuai dengan masa kehamilan. Baru hamil 3 bulan, lahir kira-kira 9 bulan, ya. Berarti masih ada waktu 6 bulan masa iddah nih. Pokoknya bayi lahir, masa iddah selesai. Ada suami mentalak istri, ternyata istrinya hamil. Tidak 3 bulan, tidak menunggu 3 kali sucian, soalnya hamil tidak main lagi, ya. Maka masa iddah berlangsung sampai bayinya lahir. Niku. Tapi nek metenge wis tuwa, misale hamil 8 bulan, suami mentalaknya, maka sebagian ulama mengatakan tidak langsung lahir kemudian cerai. Ya, wis 8 wulan, delalah saulan meneh terus lahir, tidak langsung cerai, tapi diambil 4 bulan 10 hari masa iddah yang lama. Wonten sing ngoten nggih. Ya. Tapi kalau umumnya nggih nika wau, setelah bayi lahir masa iddah ya langsung habis. Misalnya istri hamil 6 bulan, ditalak oleh suami karena kaget, stres, langsung babaran, maka tidak lagi ada masa iddah ya. Mau kembali lagi harus ijab qabul niki nggih. Nah, niku nggih, niku aturan tenggene masa iddahipun. Wa may yattaqillah, sekali lagi Allah berpesan, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, dia akan menjadikan lahu baginya min amrihi, dari urusannya, yusron, mudah. Dados ketentuan ngeten menika kedah dipun taati, itu akan membuat kemudahan dalam hidup. Dzalika amrullah, demikian itu perintah Allah, anzalahu, dia turunkan ilaikum, kepada kalian. Beberapa ketentuan tentang talak, tentang iddah, tentang bagaimana memperlakukan istri yang ditalak tadi dan seterusnya, ya. Ini semuanya adalah aturan dari Allah yang diturunkan untuk umat manusia. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya, wa yu'adzim lahu ajra, dan dia memperbesar baginya pahala. Jadi kalau seorang taat kepada Allah, keburukannya akan ditutup. Barang siapa taat kepada Allah, maka pahalanya sangatlah besar. Soalnya setiap orang Islam yang mentaati perintah Allah, melakukan kebaikan, niki suami pun melakukan hal baik, kalau mentalak dengan talak yang bagus, tidak melanggar aturan, nek ngoten iku mun nglampahi kesaenan. Allah menyampaikan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah,
Barang siapa melakukan kebaikan satu saja, Allah balas 10 kali kebaikan. Ya, jadi niki melakukan hal-hal baik dalam mengelola keluarga, Allah akan memberikan ya wa yu'adzim lahu ajron. Allah akan memberikan pahala yang besar. Ngoten nggih. Dados monggo mangke dipun pelajari malih, mbok menawi mangke wonten persoalan-persoalan berkaitan dengan keluarga ini masih belum dipaham, lain kesempatan bisa kita lanjut pembahasannya nggih. Kadosipun cekap monggo sareng-sareng kita maos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Monggo kita akhiri sarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ala Mas ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala